Kesehatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Sewon untuk memenuhi ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah. Saya sehat. Yes. Oke, terima kasih. Nah, dalam masa pandemi ini, marilah kita selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu apa, Nak? Selalu memakai masker, kemudian Jaga jarak. mencuci tangan, tidak boleh berkerumun. Iya. Kalian kangen tidak dengan masa-masa sudah normal kayak dulu? Kangen ya? Banget, Bu. Ya, iya. Kita bisa bergabung tanpa batas. Kemudian kita juga bisa sekolah normal seperti itu. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat kembali ke sekolah dengan normal kembali. Amin. Oke. Memulai pelajaran pada hari ini kita akan berdoa. Sebelum dimulai berdoa, Ibu akan menunjuk Noviani. Silakan dipimpin berdoa, Noviani. Baik, Bu. Mari kita sebelum memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Noviani. Anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke, biar otot-otot kita rileks, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Yuk kita mulai dari sekarang. Yuk, tangan kanan dulu. Yuk, dimulai. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. ganti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Yuk ganti gerakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. SMK. Bisa. SMK 1 Sewon. Siap. Mantap. Oke, Ibu lihat kalian sudah hadir di sini semua. Tapi kalian tetap harus mengisi di Google Classroom yang telah Ibu siapkan untuk hari ini. Oke, Nak? Baik, Bu. Oke, baik. Ibu akan menanyakan minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Perabotan. Ya, perabotan restoran yang terdiri dari apa? Ada meja, ada kursi, ada almari, ya kan? Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang peralatan makan dan minum di restoran. Coba menurut kalian peralatan makan dan minum di restoran itu apa saja? Gelas. Piring. Ya, terus kemudian ada sendok, terus kemudian tahu jenisnya lain atau apakah di rumah kalian juga mempunyai alat-alat seperti itu? Tidak. Enggak, Bu. Oke, berarti hanya ada di restoran gitu ya. Berarti kalau restoran itu alatnya harus standar. Ibu akan menampilkan tujuan dari pembelajaran terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasarnya yaitu tentang menganalisis peralatan makan dan minum serta alat hidang, kemudian melakukan pemilihan peralatan makan minum serta alat hidang. Kemudian untuk tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah setelah guru dan siswa berdiskusi, siswa dapat menguraikan jenis-jenis peralatan makan dan minum serta alat hidang dengan benar. Setelah guru dan siswa berdiskusi, siswa dapat menguraikan kegunaan peralatan minum dan alat hidang dengan tepat. Kemudian, setelah guru dan siswa berdiskusi, siswa dapat merencanakan pemilihan peralatan minum serta alat hidang dengan benar. Nah, sekarang silahkan kalian mengamati gambar ini. Ibu mempunyai gambar. Menurut kalian, gambar apa nak yang ada di dalam di dalam PowerPoint Ibu? Piring. Ya, ada apa lagi? Meja. Ada meja, Gelas. terus ada apa lagi? Ada kursi. Kalian tahu nggak untuk alat-alat makannya itu apa saja kalian tahu?
Tidak. Tidak, Bu. Tidak tahu nama-namanya? Jenis-jenisnya pun tidak tahu? Tidak tahu jenis-jenisnya. Tidak tahu jenis-jenisnya. Oke. Coba dilihat di situ ada piring, ada gelas, ada sendok, kemudian ada garpu. Nah, itu kalau ada di dalam restoran ini adalah peralatan makan dan minum. Ya kan? Nah, silahkan kalian cermati lagi. Apakah itu tahu jenisnya atau tahu enggak fungsinya seperti itu? Aku mau tanya. Ya, silakan. Siapa? Cafi ya? Oke, silakan. Nah. Apa, Cafi? Apa saja toh Bu fungsi sama jenisnya itu? Gimana sih? Nah. Tapi belum tahu. Iya, bagus sekali pertanyaan dari Cafi. Apa jenis-jenisnya peralatan di restoran itu sama fungsi-fungsinya? Iya. Karena peralatan makan dan minuman di restoran itu sangat banyak sekali dan fungsinya juga berbeda-beda. Itu kalian Ibu minta untuk berkelompok. Nanti untuk kelompok 1 membahas materi tentang Chinaware, ditulis ya. Kemudian yang kelompok 2 membahas materi tentang silverware. Kemudian yang kelompok 3 membahas materi tentang glassware. Dan yang kelompok 4 yaitu membahas materi tentang other equipment. Nah, paham anak-anak? Tugas dari Ibu? Paham, Bu? Ya. Paham, Bu. Nah, sekarang silahkan kalian membagikan kelompok terlebih dahulu. Siapa yang menjadi kelompok 1, siapa yang menjadi kelompok 2. Nanti untuk mengerjakan ini kalian bisa melihat atau cari informasi dari internet atau sumber lainnya, atau bisa dengan link yang sudah Ibu bagikan. Ibu sudah membagikan, nanti dicek ya linknya. Kemudian Ibu juga sudah membagikan lembar LKPD yang telah Ibu bagikan. Silahkan nanti untuk hasil diskusinya silahkan ditulis di lembar LKPD. Sudah dicek untuk lembar LKPD di WhatsApp kalian? Sudah, Bu. Sudah, Nak? Ya, sekarang silahkan diskusi masalah tentang kan ya, silahkan dikerjakan di lembar LKPD kalian, nanti kalian akan mempresentasikannya. Yuk, silahkan dimulai dari sekarang. Untuk kelompoknya sudah mendapatkan semua ya? Sudah? Oke, silahkan kalian berdiskusi sama teman kalian, bisa lewat WA atau WA grup kalian. Desti, ada masalah? Ada kesulitan, Desti? Belum ada, Bu. Kelompok 1 sudah, Bu. Oke, kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 beranggotakan Uci dan Cafi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Chinaware dikelompokkan menjadi 4, yaitu plates, cup, saucer, dan pouch. Chinaware terdiri dari saupat, piring ceper ukuran sedikit lebih besar daripada dinner plate, diberi dekorasi yang bagus untuk show. Dinner plate, piring ceper besar yang dipergunakan untuk menyajikan hidangan utama berdiameter 26 cm. Dessert plate, piring tanggung yang dipergunakan untuk menyajikan hidangan penutup, hidangan pembuka, dan kadang-kadang sebagai underliner atau alas sewaktu menyajikan hidangan pembuka atau penutup. Diameter dessert plate adalah 18 cm. Bread and butter plate dipergunakan untuk menyajikan roti dan mentega. Disebut juga side plate atau quarter plate karena di dalam menata meja selalu diletakkan di samping kiri garpu atau dinner fork. Diameter sekitar 15 cm. Cup terdiri dari show cup, mangkuk berbentuk cangkir dengan ukuran lebih besar dan mempunyai pegangan di kanan kirinya untuk menyajikan sop cair. Diameternya sekitar 10 cm. Teacup, cangkir teh yang digunakan untuk menyajikan teh, diameter sekitar 77 cm. Coffee cup, cangkir kopi yang digunakan untuk menyajikan kopi, diameter sekitar 6 cm. Saucer terdiri dari sub saucer. Tatakan
subcup dengan diameter 14 cm. Tea saucer, tatakan teacup dengan diameter 14 cm. Coffee saucer, tatakan kopi cup dengan diameter 14 cm. Pots terdiri dari tea pot. Poci untuk menyajikan teh panas, bentuknya agak membulat. Coffee pot, poci untuk menyajikan kopi panas, bentuknya lurus tinggi ke atas. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan atau masukan? Kami persilahkan. Ya, kelompok 1 membuka sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Mengapa Cinaware itu terbuat dari keramik atau porselin? Ya, kelompok 1 apakah bisa menjawab pertanyaan dari Desti? Cafi yang mau jawab, Bu. Ya, silahkan Cafi. Menjawab pertanyaan dari Mbak Desti, perwakilan dari kelompok 2. Mengapa Cinaware terbuat dari keramik atau porselin? Karena berbahan dasar dari keramik, tembikar atau porselin itu umumnya memiliki dinding yang tebal dan permukaan terasa sedikit kasar, namun memiliki ketahanan yang tinggi. Sekian, Bu. Ya, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, silahkan dilanjut untuk presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan anggota Maureen dan Desi akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Jenis dan fungsi silverware. A. Hollowware. Ada saus boot atau gravy boot. Fungsinya untuk tempat menyajikan saus dengan bentuk yang mirip perahu. Pots tea atau pots coffee digunakan untuk menyajikan teh atau kopi panas. B. Ada flatware, 1 spoon yang terdiri dari dinner spoon. Sendok makan besar biasanya digunakan untuk mengambil makanan sebagai serving spoon. Dessert spoon, sendok untuk menyantap hidangan penutup. 2. Ada fork, dinner fork, garpu untuk menyantap hidangan utama. Dessert fork, garpu untuk makan hidangan pembuka atau penutup. Yang ketiga ada cutlery. Ada dinner knife, alat pemotong hidangan utama. Dessert knife untuk menyantap hidangan pembuka atau penutup. Butter knife untuk mengoles mentega pada roti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2. Yuk, siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana cara menyimpan peralatan silverware? Ya. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 1 dan 2. Sekarang giliran kelompok 3. Yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Atika dan Intan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis dan fungsi glassware. 1. Water goblet. Fungsinya gelas. Keempat kelompok sudah mempresentasikan. Mari kita bersama-sama memberikan tepuk tangannya, anak-anak. Oke, terima kasih. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, Ibu akan menegaskan dari jawaban teman-teman kalian tadi. Yang pertama, mengapa Cinaware terbuat dari bahan keramik? Ya, jawaban yang dijawab oleh kelompok 1 tadi sudah benar. Karena bahan dari keramik atau porselin atau tembikar itu memiliki ketahanan yang tinggi, sehingga resiko untuk pecah itu mungkin kecil, beda dengan yang berbahan dari kaca atau sejenis kristal seperti itu. Kemudian bagaimana cara menyimpan peralatan silverware? Kelompok 2 juga menjawabnya juga sudah benar. Dengan cara dibersihkan, kemudian dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan harus segera disimpan. Karena pada saat dibersihkan atau dicuci, kalau tidak langsung dikeringkan, biasanya ada noda air yang membekas dan sulit untuk dibersihkan. Jadi seperti bercak-bercak seperti itu, kayak noda yang kayak sulit
dibersihkan seperti itu. Kemudian disimpan di tempat yang bertutup agar terhindar dari debu. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi, Nak, sebelum Ibu masuk ke materi? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan, Noviani. Apa saja yang termasuk tabel aksesoris itu? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Noviani? Saya, Bu. Ya, silahkan, Intan. Yang termasuk tabel aksesoris yaitu tabel number, salt and pepper shaker, sama flower paste. Iya. Oke, terima kasih jawabannya Intan. Ibu akan melengkapi dari jawaban Intan. Iya, table number itu terdiri dari flower vase, kemudian ada salt and pepper shaker, kemudian ada candle holder atau tempat lilin, ada ashtray, kemudian juga ada flower vase atau tempat bunga. Ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak, Bu. Di sini Oke. nggak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut untuk masuk. Ada pertanyaan lagi, Nak, sebelum Ibu masuk ke materi? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan, Noviani. Apa saja yang termasuk tabel aksesoris itu? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Noviani? Saya, Bu. Ya, silahkan, Intan. Yang termasuk tabel aksesoris yaitu tabel number, salt and pepper shaker, sama flower paste. Iya. Oke, terima kasih jawabannya Intan. Ibu akan melengkapi dari jawaban Intan. Iya, table number itu terdiri dari flower vase, kemudian ada salt and pepper shaker, kemudian ada candle holder atau tempat lilin, ada ashtray. Ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak, Bu. Di sini nggak Oke. ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut untuk masuk ke materi atau menegaskan dari hasil diskusi kalian tadi. Ibu akan menjelaskan tentang restoran terlebih dahulu. Restoran itu merupakan sarana untuk melaksanakan food service industri, menjual produk makanan sekaligus menjual layanan kepada para tamu yang datang. Adalah peralatan makan dan minum itu ada chinaware, kemudian ada apa tadi yang kalian presentasikan tadi? Silverware, Ada glassware, ada other equipment. Ya, sekarang kita bersama-sama menyebutkan chinaware. Coba Chinaware, biar kalian ya, silverware, Silverware, glassware, Glassware, other equipment. Equipment. Ya, oke. Untuk klasifikasi chinaware itu terdiri dari plate, cup, saucer, dan pot. Nah, materi yang akan kita bahas untuk chinaware hari ini adalah jenis-jenis ini. Ada plate, ada cup, ada saucer, dan pot. Sebetulnya masih banyak, tapi nanti kalau kalian Ibu berikan semua untuk penghafalannya akan susah. Jadi yang akan kita pelajari hari ini sebagian dulu. Berikutnya ada klasifikasi silverware. Yang pertama ada hollowware, ada flatware, dan ada cutlery. Coba kita bersama-sama mengucapkan hollowware, Hollowware, flatware, Hollowware. cutlery. Ya, oke. Berikutnya klasifikasi glassware. Dan selanjutnya adalah other equipment atau perlengkapan tambahan atau perlengkapan. Yang pertama ada round tray. Yuk bersama-sama. Round tray. Round tray. Ada service tray. Service. Bill tray. Berikutnya salt and pepper shaker. Salt and pepper. Berikutnya ada flower vase Flower. atau flower vase. Flower vase, Anggur putih digunakannya ukurannya adalah 3 sampai 4 oz. Sampai di glassware ada yang mau ditanyakan, Nak? Silahkan. Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut ke other equipment. Nah, di other equipment di sini ada jenis yang namanya round tray, yaitu bagian juga bersih, kemudian juga keadaannya dapurnya itu juga bersih seperti itu. Jadi pada saat sanitizing ini akan mempengaruhi semuanya karena alat biar terhindar dari kuman.
berikutnya adalah toweling, yaitu mengeringkan dengan kain atau handuk yang khusus. Jadi handuk khusus ini tidak akan membekas pada peralatan. Tadi seperti yang saya contohkan pada saat mengelap apa tadi namanya gelas atau glassware, alat tidak akan tertinggal oleh bekas dari handuk atau bulu-bulu dari handuk seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari pencucian tadi, yang pertama untuk menghilangkan kotoran, kemudian untuk menghilangkan lemak dan minyak, kemudian untuk menghilangkan bau amis dan sanitasi dan disinfeksi. Tujuannya adalah untuk tadi biar steril, tidak ada kuman yang menempel seperti itu. Jadi bekas untuk makan orang tidak tertinggal di situ. Kemudian yang terakhir dari pengeringan, yaitu tadi seperti lap khusus atau handuk khusus yang dipergunakan itu tidak boleh meninggalkan bekas atau akan 2 kali kerja kalau meninggalkan bekas. Kemudian juga peralatan juga harus ditiriskan, jadi mudah untuk pengeringan. Nah, sekarang Ibu mempunyai video, nanti silahkan kalian tonton. Dari video yang apa saja yang kalian lihat? Halo? Plate, fork, dessert, knife. Terus peralatan yang tadi ada gambar makanan ya. Peralatan yang ada gambar makanannya tadi kalian juga melihat kan? Ada dinner plate, hidangan utama menggunakan apa tadi? Dinner knife, dinner fork, kemudian ada appetizer menggunakan dessert knife, dessert fork, seperti itu kan? Kemudian untuk cake tadi menggunakan apa? Menggunakan apa yang untuk cake? Menggunakan ya sama pakai fork juga. Betul. Ada yang mau ditanyakan? Iya, materi yang telah Ibu sampaikan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti kalian sudah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, sudah jelas semuanya. Ibu ada soal evaluasi, jumlahnya 5 soal esai. Silahkan kalian kerjakan. Sudah kirim lewat WhatsApp grup, silahkan dicek apakah sudah masuk ke situ. Ya, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan tugasnya, Ibu beri waktu 10 menit. Tadi hasil yang kalian dengarkan sama kalian lihat pasti bisa untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan. Ya, sekarang silahkan dikerjakan dulu soal evaluasinya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Coba Ibu ingin lihat siapa saja yang sudah selesai? Noviani sudah. Cepi belum? Selanjutnya langsung di-upload di Google Classroom yang telah Ibu sediakan untuk materi hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akan merefleksi dari kesimpulan dari materi yang telah Ibu berikan tadi. Yang pertama, tadi kita dapat menjelaskan tentang apa tadi? Chinaware, kemudian apa lagi? Glassware, Ya,
Terus kemudian apa lagi? Nah, ini Ibu akan tampilkan lagi biar kalian ingat. Bentar. Glassware. Yang terakhir ada apa? Other equipment. Ya, other equipment. Tadi yang cutlery tadi Chinaware dulu. Chinaware itu tadi jenisnya ada apa saja? Ada dinner plate, terus apa lagi? Dinner plate, dessert plate. Terus apa lagi? Apa lagi? Sambil menunggu PowerPoint dari Ibu tampil lagi. Apa lagi? Soup cup. Soup cup, ada pot. Iya, terus apa lagi? Iya. Berikutnya kalau silverware, contohnya apa? Atau jenisnya apa? Spoon, dinner spoon, dessert spoon, dinner Terus? fork, dessert fork. Iya. Terus kemudian yang glassware, tadi apa lagi? Goblet, red wine Water. glass, white wine Iya. glass. Ya, penyebutannya jangan cuma goblet, tapi water Goblet goblet. Ya, water goblet tadi fungsinya untuk apa, Des? untuk Fungsi dari untuk air apa? es atau air dingin. Ya, air es atau air dingin. Ya. Kemudian kalau red wine untuk apa? Anggur merah, Ya. Kemudian red wine glass tadi apa? buat anggur merah Bu, kalau red wine glass. Yang white wine. Kalau white wine anggur putih. Iya, berarti Desti konsentrasinya masih bagus. Ya, tadi Ibu cek red ada apa lagi, masih bagus. Oke. Kemudian untuk other equipment tadi contohnya ada apa saja? Ada Round tray, ronta, ya, terus kemudian ada salt and pepper shaker, ada table number, kemudian iya ada vas bunga, ada apa lagi? Ada apa lagi? Kemudian kalau jenis-jenis table, iya, kalau table aksesoris tadi jenis-jenisnya apa saja? Jenis table aksesoris atau aksesoris meja? Ada table number, salt and ada pepper, flower ada vase, table number. iya, terus ada astray. Nah, kalau astray itu tidak semua restoran menyediakan karena untuk astray itu biasanya disediakan untuk restoran yang biasanya tidak menyediakan itu. Tapi ada juga yang no smoking dan smoking area. Ada pertanyaan lagi dari yang telah Ibu sampaikan tadi? Apa sudah jelas? Sudah jelas semua? Sudah Bu. Jelas. Ya. Halo? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan memberikan informasi minggu depan. Kita masih belajar tentang materi peralatan makan dan minum serta alat hidang, masih sama materinya, tapi itu menyeluruh, karena yang kita pelajari pada hari ini hanya dasar dari peralatannya saja, jadi masih banyak lagi yang belum kita pelajari. Jadi nanti silahkan kalian mencari informasi dari internet atau sumber lainnya untuk peralatan belum atau yang belum Ibu sampaikan. Jadi nanti sudah membahas Chinaware itu apa saja, kemudian jenisnya itu fungsinya apa saja, terus kemudian yang belum Ibu sebut hari ini silahkan kalian cari di internet. Paham ya anak-anak? Paham? Ya. Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akan tutup. Tapi, oke. Ibu akan tutup dengan A sebelum kita akhiri. Yang memimpin doa, Noviani lagi atau bergantian? Siapa yang memimpin doa? Saya nggak apa-apa, sengaja Bu, saya. Oke, silahkan. Oke, silahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.